Mari kita bersatu hati dalam doa. Dan bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berbagi. Kiranya teman-teman semua di rumah masing-masing boleh terbuka hatinya untuk Tuhan korek, Tuhan koreksi, Tuhan sentuh, bahkan Tuhan hadirkan kasih-Mu di hati setiap kami. Tuhan, kami serahkan pembicaraan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Kojohan ini melayani di SING ya, Sanctuary Youth Nurturing Community itu sekarang sudah menjadi KU Intergeneration, dulunya Youth GKY Puri, sekarang sudah jadi Intergeneration. Kojohan juga sedang merintis community namanya Fastage, jadi itu satu komunitas untuk anak-anak yang pahit sama Tuhan, pahit sama gereja gitu kan. Jadi yang biasanya pertanyaannya, protes-protesnya itu nggak diterima, nggak didengerin gitu ya. Itu biasanya kumpul sama Kojohan. Sekarang online sih biasanya kalau kumpul bisa 60-70, itu ada yang ateis lah, ada yang kena toxic Christianity begitu ya. Ada yang udah bosen itu sama Alkitab, itu biasanya lebih nyaman di yang Fastage. Kalau yang SING itu lebih rohani, yang udah agak sembuh-sembuh bolehlah ke SING. Kalau yang biasanya belum sembuh, dia dengar kata gereja itu udah males banget. Bahkan ada beberapa anak pendeta gitu ya, kasihan tuh anak pendeta. Makanya saya kasihan sama anak saya sendiri gitu ya. Saya selalu ngomong, lu jangan mikir kamu anak pendeta, tapi yang pendeta itu papa kamu nggak apa-apa, kamu perlu perjalanan gitu ya. Ya itu salah satunya saya part time juga, supaya anak saya tidak dalam lamaan di gereja gitu. Kalau lama di gereja kasihan dia. Jadi kalau di luar gereja jauh dia lebih berbahagia ya. Teman-teman, hari ini kita akan ngomong bittersweet love, tapi saya akan mengambil dari kisah Tuhan, Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Jadi sebetulnya Tuhan itu kalau di dalam Alkitab juga digambarkan sebagai Bapa. Ya, maka waktu Yesus ngomong Tuhan sebagai Bapa, itu dia bisa menyampaikan diri dengan Tuhan gitu loh. Tapi kita akan baca ini. Jadi relasi dia dengan Israel itu sangat relasi personal begitu ya. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan buat teman-teman. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, jadi dia mengenalkannya sebagai Allah papa-papa nenek moyangmu gitu ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ini relasi yang sangat mengerti, ya, sangat mengerti pergumulan. Bahkan waktu manggil Musa itu diingat, kamu ini punya leluhur ini tuh aku udah ada bareng sama orang tuamu gitu ya. Aku udah ada bareng mak engkongmu begitu ya. Aku itu Tuhan yang itu, Tuhan yang lihat setiap apa yang terjadi. Dan anehnya yang dilihat Tuhan itu nggak kebahagiaan gitu loh. Yang dilihat Tuhan itu pahit-pahitnya, getir-getirnya orang Israel itu dia lihat banget. Nggak diomong, kamu nggak lihat nggak dulu waktu kamu bahagia-bahagia, aku juga lihat. Tidak, tapi yang diomongkan itu pahitnya, bitternya. Bitternya itu diomongin Tuhan begitu ya. Jadi ketika berjumpa dengan manusia, yang paling Tuhan lihat adalah yang paling pahit. Karena itulah Kojohan struggle banget sebetulnya. Dulu mau masuk ke gereja, kalau Kojohan masuk ke gereja, ini yang pahit-pahit itu tahu Kojohan hamba Tuhan gereja full gitu ya. Dia terganggu. Tapi kalau Kojohan nggak hamba Tuhan, bahkan ketika mereka lihat Kojohan itu kadang-kadang kok kayak nggak hamba Tuhan ya, mereka tuh lebih nyaman gitu ya. Ketika dia lihat saya itu, melihat mereka, maaf ya, ngerokok gitu ya, ngerokok, yaudah rokok aja sono, nanti habis itu ngobrol. Saya harus jaga usia aja, kasihan anak-anak saya, udah lu ngerokok ke sana gitu ya. Ada satu anak gitu ya, itu nggak mau punya teman karena dia malu. Keluarganya baik semua malik, dia ngerokok, dia malu, dia sembunyi-sembunyi, dia memilih nggak punya teman. Supaya apa? Kalau dia nggak punya teman, kalau punya teman dia bisa maluin keluarganya. Jadi lebih baik dia nggak punya teman. Tapi akhirnya dia jujur sama Kojohan gitu ya. Akhirnya ya udahlah, ayo. Ketika itu, Pak ini nggak kuat, Pak ini nggak kuat lagi. Ya udah sana kamu rokok. Dia kaget, ini pendeta suruh gue ngerokok gitu ya. Saya temenin dia ngerokok, bukan saya yang ngerokok ya. Saya nggak temenin gitu. Tapi saya temenin dia ngerokok di sana. Udah kamu duduk di situ, saya ngobrol sama dia gitu ya. Dan sejak itu dia percaya banget. Thank you loh Pak, selama hidup saya
Baru ini ada hamba Tuhan itu yang walaupun saya kayak gini, kamu ada buat saya gitu ya. Jadi bitter itu ada. Dan bitter orang itu beda-beda. Jadi Tuhan itu lihat yang paling menderita, yang paling sedih. Ya, jangan berpikir yang rokok-rokok gini lebih sedih daripada yang di dalam gereja. Salah. Kalau yang rokok-rokok gini kan sudah sedikit bisa berontak gitu kan. Kalau di dalam keluarga biasanya ada anak satu. Kalau kamu punya 2 saudara ya, satu itu saudara yang bikin onar, oke? Dia pergi-pergi dia nggak pernah pulang rumah. Itu kelihatannya bandel banget dan pasti kamu pikir, oh kasihan ya orang tuanya gara-gara dia. Oh dia itu kasihan juga ya hidupnya hancur. Saya bilang, oke dia kasihan, tetapi ketika dia dikeluar itu dia lega. Tapi kalau dia pulang rumah, tapi satu anak biasanya kalau cecenya atau kokonya udah lihat, dia nggak tega lihat mamanya. Dia nggak tega, dia di dalam rumah, dia jagain, dia berusaha baik, dia kesel sama kokonya, tapi dia maksa baik. Ini yang biasanya stres banget. Jadi jangan berpikir ya dipaksa gereja dia tetap rajin gitu ya. Nanti sekolah dia yang terbaik gitu. Di rumah terus nggak pernah keluar. Ini yang bahaya. Toto bunuh diri gitu kan teman-teman. Toto pindah minta sekolahnya ke luar negeri. Kelihatannya baik banget. Kok aku mau sekolah ke luar negeri? Setelah ditanya, kenapa kamu mau sekolah lagi? Ya sih kok jujur aja mulai dari orang tua. Kalau bisa jauh-jauh mungkin nggak usah balik begitu ya. Itu nyata. Jadi yang di rumah yang kelihatannya baik itu kadang-kadang sekolah juga nggak lihat. Sekolah lihatnya itu yang bandel-bandel. Yang bandel itu kadang bisa lega, tapi yang di rumah juga nggak lega loh teman-teman. Ya, karena dia memaksa dirinya jadi good, padahal dia sebetulnya nggak terima. Ya, pasti kemarahannya itu dia tahan dengan sedemikian rupa. Ya, itu kenyataan ya. Dan Tuhan melihat yang bitter-bitter ini teman-teman ya. Saya akan lanjutkan karena kita supaya tanya jawabnya bisa lebih lama. Nah, pertama yang saya ajak, kenapa kita bisa bitter? Karena kita punya indera, oke? Dan yang paling kita rasakan indera itu kan lidah, gitu kan? Lidah itu bisa merasakan pahit dan manisnya, oke? Tapi tubuh kita itu juga bisa merasakan pahit dan manisnya. Tapi kalau ini imagery ya, pahitnya relasi, ya, pahitnya papa mama gue, pahitnya gue sendiri, gue itu dengan tubuh. Karena tubuh inilah yang memungkinkan kita bisa berelasi. Kalau nggak ada tubuh gitu ya, kita nggak bisa berelasi, kita nggak bisa ngerasain. Ini penting banget loh konsep tubuh. Maka sebetulnya di dalam dunia filsafat teman-teman, hari ini bukan aku punya tubuh, no. Dunia cognitive science bukan aku, pikiranku dan tubuhku. Enggak, itu udah ditinggalin. Ya, aku ini tubuhku. Kalau nggak ada tubuh, bukan aku. Nah ini lebih cocok dengan filsafat Kristen, dengan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu mementingkan tubuh. Jadi bukan aku punya tubuh. Kalau aku punya tubuh, kayaknya ada aku di luar tubuhku. Ya, orang Kristen bilang roh. Tapi yang namanya manusia, nggak pernah manusia lepas roh dari tubuhnya. Maka di dalam kekristenan, nanti manusia dibangkitin lagi, dikasih tubuh baru lagi. Oke? Jadi manusia sempurna itu bertubuh. Kalau kita nanti suatu hari kita mati, ada eksistensi kita. Saya menghindari kata roh. Eksistensi kita itu yang tetap hidup. Itu kita yang tidak penuh. Karena kita penuh ketika nanti kita punya tubuh, oke? Karena manusia diciptakan sejak awal itu bertubuh. Cuma gara-gara filsafat ada sesuatu yang dianggap lebih tinggi, yang tidak kelihatan lebih tinggi dari tubuhnya. Padahal hari ini sudah terbukti secara sains, kita ini tubuh kita, pikiran kita ya tubuh kita. Jadi orang bisa mikir-mikir sendiri tanpa tubuhnya. Nggak bisa, karena tubuhnya mengalami sesuatu, maka dia bisa mikir tuh. Yang mikir pakai otak apa? Tubuhnya juga begitu loh. Jadi sebetulnya kita tubuh kita. Ketika kita mengalami sesuatu, kita merasakan sesuatu, kita merasakan dengan tubuh kita. Dan tubuh kita itu bukan intelek. Ya, bukan intelek. Intelek itu bagian dari tubuh. Ada satu anak gitu ya. Dia bergumul, aku ini pernah putus cinta. Udah gagal. Aku sekarang nggak mau buru-buru pacaran. Kelihatannya dewasa, nggak mau buru-buru pacaran. Kenapa? Karena aku mau pastikan kalau ketemu orang yang dewasa. Waduh, masih kecil mikirin nikah dewasa. Kelihatannya bagus, lihat orang, wah ini hebat. Tapi setelah ditanya-tanya sebetulnya kamu takut pacaran, kenapa? Ya, jujur aja, karena rasional, karena nanti kan kalau SMA pacaran pasti nanti putus juga. Jadi buat apa aku putus segala macam? Tapi senangnya juga nggak bisa bohong, gitu. Tapi aku senang bener loh, nggak bisa bohong. Jadi ragu, bimbang antara jadi nggak jadi gitu ya. Jadi dia bingung di sana. Setelah saya tanya, kalau memang
nggak long distance, mama pacarannya tetap ada, kamu kuliah yang sama, kamu berani pacaran? Nggak juga gitu loh. Jadi sebetulnya apa? Sebetulnya kamu takut udah gitu aja. Mau long distance, mau nggak distance, kamu takut kehilangan. Dan itu bisa kita menggunakan rasional kita untuk sebetulnya menjelaskan, oh nanti gini. Padahal sebetulnya kalau hal sebaliknya sama, kita takut. Jadi masalahnya bukan love-nya, kamu butuh love. Justru love itu gede buat kamu, saking gedenya menakutkan. Dan kalau kamu cinta, kamu pasti cinta dengan total, begitu loh teman-teman. Jadi ini tubuh kita, pengalaman kita itu real. Kamu takut berenang karena ya kamu pernah kelelep, begitu kan? Kamu takut ketinggian ya karena kamu jatuh. Nggak mungkin gara-gara aku melihat. Ya kalau melihat film juga sama sih, karena ada matamu gitu ya. Ada matamu teman-teman. Ada satu anak takut. Mamanya pusing, kenapa? Takut itu sama toilet. Jadi kalau mau toilet itu, waduh dia teriak-teriak. Nggak mau didudukin di toilet. Ya, nggak mau didudukin toilet. Akhirnya sampai gede dia nggak mau. Akhirnya harus di-pampers terus. Mamanya kan keluar uang. Bingung, kenapa pampers terus? Ternyata setelah ditanya, diajak ngobrol, dia takut kesedot toilet. Gara-gara apa? Gara-gara nonton film kartun, ada anak kecil kesedot masuk di dalam toilet. Kan anak kecil. Itu pakai pikiran atau pakai tubuh? Pakai matanya, Mbak. Mas, gitu ya. Kalau nggak ada matanya, dia nggak bisa lihat. Jadi pengalaman kita itu semua dengan tubuh, gitu ya. Jadi tubuh ini penting. Di mana tubuh kita hadir? Tubuh kita itu mengalami apa aja selama ini, maka itu tubuh itulah yang menjadikan kita, teman-teman. Sebentar. Oke, ya. Jadi tubuh kita itu sangat penting. Saya cepetin ya. Nah, ketika kita hidup, tubuh kita, pengalaman kita itulah yang menjadi kita. Saya ini nggak pakai teori psikologi, saya pakai teori hermeneutics, teori ilmu tafsir. Dari seorang filosof seorang teolog yang bernama Gadamer. Ya, ini juga seorang filosof ya. Jadi ilmu tafsir itu mengenal horizon namanya. Horizon itu apa ya? Kayak lingkaran di dalam hidup kita yang horizon kita itu bisa jadi gede, bisa tambah gede. Kita nggak mungkin horizon kita kecil aja. Horizon kita itu berubah. Maka ketika kamu waktu kecil, ya, waktu kecil orang tuamu nggak punya duit kayak anak saya, horizonnya itu kecil. Dia ngomong apa? Pak, nggak punya duit kan gampang, Pak. Ke ATM aja ambil. Raimu, gue bilang gitu. Gimana ngambil ke ATM? Tapi dia nggak bisa berpikir lain. Dia lihat papanya ngambil duit ke ATM, keluar. Udah beres. Begitu, Pak lagi nggak punya uang, Pak. Ayo, Pak jajan. Sorry, Papa harus berhemat. Pak kan tinggal ambil di ATM. Karena horizonnya segini, teman-teman. Oke? Tapi kan tambah gede dia tahu ternyata ATM itu bisa nol atau nggak nol, gitu kan? Tambah gede dia tahu lagi, dia tahu kenapa? Karena tubuhnya itu terbatas, kognisinya terbatas, tubuhnya terbatas, sehingga itu terbentuk. Dan kita sebetulnya di dalam hidup ini horizon kita itu semakin luas, ya. Ketika dulu ke gereja, ya udah ikut-ikut aja. Setelah lebih dekat ke gereja, ternyata kita mengalami juga ditinggalin teman-teman yang di gereja. Kita nggak bisa masuk golongan tertentu, akhirnya kita tarik diri. Di situ muncul wawasan kita, ternyata gereja tidak senyaman yang dikatakan. Ternyata katanya kasih, nggak ada kasih, gitu. Satu hari kita ketemu pembina yang buaya banget kita sayang. Tahu-tahu kok dipecat tuh gitu ya. Dipecat sama siapa? Nggak jelas. Di situ kita ada pengalaman-pengalaman, horizon kita berubah. Dunia nggak seindah yang kita bayangkan, teman-teman. Dan kalau ada pengalaman, itu ada bitter, ada sweet. Gitu ya. Ada yang bitter, ada yang sweet. Ya. Yang bitter itu ada loss, ada pain, neglected, left out, trauma, lonely. Ya. Ada banyak. Kamu bisa tambahin pengalamanmu itu beda-beda. Jadi kalau di tengah itu kamu yang bitter itu banyak banget. Ya, yang bitter itu banyak banget. Dan yang sweet itu juga banyak banget. Ada merasa dicintai, diperdulikan, dipuji, kedekatan. Ini sweetnya itu banyak. Jadi hidup kita itu ada bitter, ada sweet. Tinggal banyak mana gitu ya. Sebetulnya kalau kita fair ada sweetnya lah ya pasti. Walaupun mungkin untuk beberapa orang bitternya itu 10 atau 100. Sweetnya itu 3 gitu ya. 3. Tapi kadang-kadang orang yang udah terlalu bitter, dia nggak bisa ngerasain sweet banget. Betul kan ya? Padahal sebetulnya kalau kamu udah ngerasain bitter, kamu itu kalau ngerasain sweet itu tambah peka. Benar ya? Udah kepahitan begitu ya. Tahu-tahu ada yang sweet gitu, itu kerasa banget.
Nah, tapi ini kan kita ekstrim ya. Padahal perasaan itu kan ada banyak, ada tawar, ada kecut, ada asem ya. Kita terpaksa hari ini 2 aja. Bayangin manusia itu kaya banget dan ada banyak banget teman-teman di dalam pengalaman. Dan ternyata horizon kita ini, hal yang terjadi di dalam kita manis atau buruk itu membentuk diri kita dan menjadi yang namanya, kalau menurut Malcolm Gladwell kalau nggak salah, itu adaptive unconscious. Adaptive unconscious. Dan sebetulnya manusia ketika berelasi sama orang setiap harinya, dia gunain adaptive unconscious. Ya. Adaptive unconscious itu apa? Kalau di dalam di dalam cognitive science dikatakan itu sesuatu cara hidup ya. Karena apa? Karena pengalaman itu membentuk kita. Akhirnya kita bergerak itu nggak pakai rasio. Sebetulnya sehari-hari kita itu nggak pakai rasio. Nggak heran kan? Kadang kita ngelakuin satu kesalahan, setelah sadar, bodoh banget gue. Ya kenapa gue gini? Kenapa gue gini? Tapi besok itu terjadi lagi. Betul kan? Kenapa? Karena rasio kita itu nggak kepake buat hidup. Sebelum dijadikan adaptive unconscious. Oke? Kita nggak bisa kepake. Setelah jadi adaptive unconscious itu kayak mengental dalam hidup kita, dan itu sulit loh hilangnya. Ya, gara-gara satu trauma kita bisa hidup dengan satu event yang terus kita hidupin. Ya, aku pernah cerita, aku belum menghemat teman-teman. Aku pernah takut sama jendela. Gara-gara kecil itu nonton film horor gitu ya. Ternyata hantu Indonesia terutama yang paling serem kan, hantu yang luar nggak serem gitu. Hantu itu keluarnya dari jendela. Jadi sejak kecil itu saya menghindari jendela. Jadi ketika menghindari jendela itu sudah menjadi bentuk adaptive unconscious. Kalau siang nggak apa-apa, kalau malam saya pasti tidur jauh dari jendela, dan jendela saya tutup rapat-rapat. Oke? Dan itu terjadi sampai saya lulus S1, bayangin teman-teman. Nggak ada orang yang tahu. Dan itu sudah menjadi pola, menjadi adaptive unconscious. Kalau ada jendela terbuka malam-malam, itu saya tidak nyaman. Celakanya saya tinggal sama seorang hamba Tuhan, gitu. Kakak rohani saya, itu dia kalau tidur sukanya jendelanya dibuka. Dan kamu tahu di luar jendela itu banyak pohon bergerak dan bergoyang-goyang di waktu malam. Itu saya bayangin ada kuntilanak itu duduk di sana lah, pocong lah, dan segala macam ya. Jadi saya, dan celakanya lagi, ranjang saya ditaruh di persis di sebelah jendela gitu ya. Untung ranjangnya itu dibeli lantai waktu itu, kita nggak bisa beli ranjang karena sama-sama miskin waktu itu. Nah, waktu malam saya itu bisa geser-geser ke kanan gitu, geser-geser gitu. Dan itu diamati sama kakak rohani saya, dia bilang, "Kamu kenapa? Kok kayak gitu? Kok geser-geser ke aku gitu ya?" Oh enggak. Nanti saya takut saya dipikir yang macam-macam begitu ya. Kenapa? Terus dia amati waktu saya malam, dia pura-pura tidur, dia lihat, "Kamu takut jendela?" Oh enggak, ngapain masa takut sama jendela? Mana mungkin takut sama jendela, Mas, jendela aja takut. Oke, kamu tunggu di sini. Dia keluar di jendela, teman-teman. Dia keluar di jendela, berdiri di depan jendela. Terus, "Johan, sini." Saya nggak berani jalan loh. Enggak, padahal saya tahu itu dia. Enggak, sini. Enggak. Itu saya lulus S1, bayangin teman, goblok banget kan ya. Bodoh banget saya ini. Lulus S1. Akhirnya saya, "Ayo sini belajar." Saya pelan-pelan. Dan akhirnya hari itu saya diajak ngobrol di depan jendela setiap jam 12 malam. Ini pembinaan macam apa gitu ya. Aliran sesat. Jam 12 malam keluar, digomong di depan jendela, dan kita ngomong baru-baru. Dan akhirnya hari itu saya mulai, di tempat saya luka, saya mulai adaptif. Saya mulai satu pola baru, ngobrol di depan jendela, dan baru aja 1 minggu, itu udah mulai ketakutan itu hilang. Ngerti ya? Dan saya punya pola baru sekarang, buka jendela nggak apa-apa gitu ya. Buka jendela oke gitu ya. Itu sesuatu yang nyata. Dan hidup kita kayak gitu, teman-teman. Dan adaptive unconscious ini dibentuk dari mana? Keluarga. Ya. Nggak cuma keluarga, karena ada beberapa teman yang dititipin keluarga yang lain. Saya ketemu tuh di Medan itu banyak sekali anak-anak yang keluarganya di daerah, akhirnya dia dititipin sama omnya, dititipin tantenya. Itu juga adaptive unconscious di sekitar dia itu terbentuk, ya. Dan dia merespon dengan cepat. Maka anak-anak yang merasa tidak dicintai, dia akan benar-benar kadang-kadang bisa menolak orang lain. "Kamu kan nggak bakal cinta aku, pasti kamu nggak cinta aku," karena dia nggak percaya dia dicintai. Dan dia sengaja kalau dia pacaran, dibikin pacarnya itu bosen sama dia, bikin marah gila-gilaan supaya apa? Supaya pacarnya pergi. Untuk dia bukti, bener kan? Nggak cinta gua kan? Ya. Padahal ketika
ketika pacarnya pergi, dia nangis, dia hancur. Tapi dia nggak bisa, karena dia mau tunjukin, kamu sayang aku, bener gak? Kalau kamu sayang aku, gue gimanain lu, gue hancurin lu tetap balik ke gue. Ini kan celaka. Celaka banget. Ya, ini makanya dia semakin sedih, semakin hancur. Jadi teman-teman, apa yang terjadi di dalam hidupmu, satu bagian kecil itu menentukan. Mungkin kamu tidak terluka di dalam keluarga, tapi kamu terluka di dalam pertemanan gereja. Pertemanan sekolah, kamu ditinggalin, akhirnya kamu nggak suka sendirian. Ada yang akhirnya berhasil, dia pengen punya teman, dan akhirnya dia ketemu sama yang bandel-bandel, dia bisa teman sama bandel juga dia. Saya ketemu banyak anak di gereja, gue bandel kok. Enggak, lu nggak bandel, lu salah pergaulan aja. Karena kebetulan yang bisa nangkep lu, dulu lu nggak punya teman, sekarang yang bisa nangkep lu adalah orang-orang yang bandel, maka kamu rela kasih apa aja untuk jadi bandel. Kamu baik, saya bilang gitu. Kamu salah ketemu orang, tapi ada yang lain, dia nggak berhasil. Saya nggak berhasil, kadang-kadang lebih baik dia menemukan teman sendiri, dia ciptain teman sendiri. Ya, dia ciptain teman sendiri, maka itu ada schizophrenic dan segala macamnya. Untuk dia bisa berkomunikasi, karena manusia nggak bisa sendiri. Oke teman-teman, jadi ini real. Tapi jangan salah ya, ternyata teman-teman, yang bitter itu bisa sangat sweet. Gitu ya. Bitter ini, ketika orang yang hidupnya bitternya banyak, bitterness-nya banyak, ketika ada satu aja yang masuk dan itu manis banget, dia itu bisa kerasa banget. Maka kadang-kadang kalau kamu punya teman, ketika dia mendapatkan perhatianmu, dia bisa habis-habisan kasih ke semua ke kamu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngerasain sweet yang sweet gitu. Dan akhirnya bisa kadang-kadang kamu jadi nggak nyaman, kamu nggak kuat nahan dia, karena dia benar-benar taruh semuanya ke kamu. Dan itu jadi beban. Tapi itu sweet yang jadi dahsyat buat hidupnya. Oke? Dan jangan salah, ada orang yang hidupnya baik, teman-teman. Baik banget, indah, keluarganya indah. Tapi jangan salah, karena sweetness-nya ini, suatu hari ketika itu hilang, itu jadi bitter banget. Oke? Kamu punya papa yang sayang sama kamu, cinta kamu banget, suatu hari dia meninggal mendadak. Kamu gimana perasaanmu? Kamu bisa kecewa sama Tuhan, kamu bisa marah dengan hidup, kamu bisa marah dengan siapapun. Mungkin kamu bisa marah dirimu, kenapa dulu papa sama aku suka jalan, akhirnya papa makan yang nggak sehat, akhirnya papa meninggal dan segala macamnya. Jadi ini manusia ini ngeri ya. Bitternya bisa sweet-sweetnya jadi bitter. Beberapa hari ini saya berduka karena ada satu teman saya ya, Pastor Raditya Olowan itu dulu hidupnya bitter banget kan. Bitter banget dan dia dahsyat dipakai Tuhan. Dan dia sayang banget anaknya. Gila tuh orang begitu ya. Walaupun dia dari karismatik, tapi saya angkat topi ketika saya melayani di gerejanya, ketika saya ngobrol gitu kan. Memang dia mengaku, dia secara teologi dia masih belajar dan dia nggak malu bertanya gitu ya. Dia nggak malu diskusi dan sering ngomong, kok kalau gue salah apa kasih tahu kok, gue rela kasih tahu salah gue apa kok gitu kan. Tapi kalau saya rasa dia lebih ngerti teologi daripada banyak orang yang belajar teologi. Kenapa? Karena dia satukan teologi itu dengan hidupnya. Wah, banyak anak yang datang kemarin itu nangis. Kenapa? Karena merasakan cintanya. Saya bayangin kalau saya jadi keluarganya ya, jadi anak dan istrinya. Waduh, itu sweet banget punya papa kayak gitu ya. Papanya udah kayak gitu aja ngomong bahwa dia itu tetap bukan papa yang, maksudnya tetap struggle, tetap berjuang untuk jadi baik di dalam keluarga begitu ya. Itu kalau dipanggil Tuhan dengan begitu, waduh, dengan sangat cepat. Ngeri banget teman-teman, itu bisa jadi bitter yang pahit begitu ya. Jadi ini sesuatu yang real dan kita harus sadar, tapi jangan salah ya. The cure for the pain is in the pain. Maaf, ini saya mengutip penulis Islam gitu ya. Penulis Muslim yang bernama Jalaiddin Rumi. Dia seorang puisi. Kalau kamu suka tentang cinta, tulisan dia tentang cinta itu dahsyat banget. The cure for pain is in the pain. Jadi sebetulnya obat untuk sakit kita itu adalah sakit kita, ya, di dalam sakit. Kalau saya tambahin, kalau Kristen, kita mau Kristen kan di dalam sakit. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau sembuhkan kita, dia jadi sakit oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka dia itu menyentuh luka kita. Jadi Tuhan itu berbicara kepada kita itu melalui tubuh dan melalui luka. Kalau orang nggak berani ngungkapin luka-luka dia nggak bakal sembuh. Dia nggak bakal sembuh. Ya.
Karena apa? Karena luka itu harus dikorek, dibedah. Untuk apa? Untuk dikasih obat yang tepat, untuk dibersihkan, untuk supaya orang lain di sekitarnya jangan nyentuh luka itu, teman-teman. Oke? Nah, ini. Lah celakanya kita semua ketika kita berelasi di dalam keluarga kita, luka kita apa? Banyak. Kalau yang orang tuanya selingkuh, lukanya kesetiaan. Kalau orang tuanya yang kasar kata-kata, lukanya adalah hurt, merasa self esteemnya low. Kalau orang tuanya yang maaf tahu-tahu nggak bertanggung jawab, lukanya bertanggung jawab. Kamu bisa jadi orang yang bertanggung jawab, tapi kamu capek jadi orang tanggung jawab. Saya banyak lihat orang tua yang nggak tanggung jawab, anaknya marah dan anaknya aku nggak mau kayak apa-apa, aku bertanggung jawab. Padahal dia bukan cowok, dia cewek, dia padahal biasanya bertanggung jawab, dia memaksa diri kayak jadi cowok dan akhirnya dia capek. Kenapa? Karena dia lihat cewek di sekitarnya harusnya nggak kayak gue udah cewek masih muda tapi harus mengambil tanggung jawab karena nggak ada saudara gue yang bisa. Tapi setelah itu dia capek, dia cari pacar supaya apa? Udahlah gue biar supaya nggak capek lagi. Kenapa? Supaya dia bertanggung jawab. Tapi dia sudah adaptive unconscious selama 20 tahun lebih jadi cowok. Dan akhirnya pacaran dia bisa gagal kan, dia cowoknya ini cowok atau cewek, ini kok merintah dia pengen cowok itu ambil bagian tapi dia nggak pernah bisa kasih ini itu ke cowok, ngerti? Dan akhirnya waduh, dia cowokku nggak dewasa ya, kamu nggak kasih kesempatan dia, kamu terus jadi yang laki gitu ya. Mana bisa kayak gitu, lu nggak bisa gitu loh. Lu adaptive unconsciousmu harus dirubah. Kali ini kamu berhenti, nggak usah ngelakuin apa, terima cintanya, udah terima cintanya gitu teman-teman. Ini terjadi sampai kamu bisa nikah loh, ya teman-teman. Ini Kojohan cuma sharing. Nggak bisa kita cuma sharing 45 menit gitu ya. Tapi puji Tuhan di sana ada Korainer juga banyak ngobrol sama Kojohan. Korainer juga udah konseling gitu ya. Kojohan juga sama Korainer ini di konseling, berarti kami ini sakit gitu ya. Sakit tapi di konseling waktu terima di STT. Waduh, Kojohan itu nggak pernah nangis. Wah, nangis cowok nggak nangis gitu ya. Paling sulit nonton film India, karena zamanku Korea belum laris gitu ya. Di film India itu saya kalau udah mau nangis itu saya pura-pura ke toilet lah gitu ya. Saya nggak mau nangis di depan umum lah, saya pura-pura godain temen lah, pura-pura ngelihat yang lain lah, karena saya nggak berani. Jadi saya nggak pernah nangis dari SD sampai S1 selesai. Waktu di konseling, saya nangisnya kayak anak kecil, beler semua di mana-mana gitu ya, di depan seorang wanita gitu ya. Ya itu ibu asli konselor. Nanti teman-teman boleh deh, saya rekomen, Korener pasti rekomen tuh bisa konseling. Anak-anak di Puri banyak banget yang udah konseling ya. Sekarang mereka kalau mau nikah konseling dulu, setelah mau nikah tes dulu kira-kira nggak cocoknya mana, terus diomongin semua. Udah banyak sekali yang terbuka. Itu puji Tuhan teman-teman. Ini ngomong-ngomong sama Korener. Jadi ini cuma mengusik hati Anda gitu ya, hati teman-teman ya. Kadang-kadang jujur ya teman-teman, yang SMP mungkin nggak begitu masih bisa seneng, masih bisa apa. Biasanya dari pengalaman saya yang udah SMA kelas 2 sama kelas 3, kecuali parah banget ya SMA kelas 1 bisa, tapi biasanya SMA kelas 2 kelas 3 itu titik-titik kritis, karena itu masa-masa kamu udah nggak kuat, maka menentukan nanti kamu kuliah ketemu sama siapa, hancur kayak apa. Nah, di situ teman-teman. Jadi kelas 2 kelas 3 itu banyak yang datang dan ngobrol teman-teman. Nah, ini baru pengalaman kayak kita kayak gini. Ternyata kita ini kan ketemu sama orang lain. Bisa pacar kamu, bisa guru sekolah minggu kamu, bisa mentor kamu sekarang. Ada orang yang tahu-tahu nggak cocok sama mentor ya. Dan masing-masing ada mentor tahu-tahu lihat anak ini kok gue pengen tonjok mukanya gitu ya. Loh, emangnya nggak pernah. Saya hamba Tuhan loh. Gue lihat ini anak ngeselin banget ya. Gue pengen gitu ya. Ada gitu loh. Tapi ada yang anak yang juga nggak lihat saya, lihat Kojohan males banget, terus kritik banget. Itu kenapa? Bukan karena saya jahat sama dia. Kadang-kadang saya nggak pernah relasi. Saya pengalaman jadi sekolah, saya berusaha jadi guru yang baik, tetap aja yang benci sama saya loh teman-teman. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu kan. Karena dia nggak suka sama cara saya, cara ngomong saya. Karena ternyata apa? Adaptive unconscious dia punya pengalaman bitter. Horizon dia itu ada bitter yang persis yang saya lakukan. Oke? Nah, di dalam relasi ini, ternyata relasi ini kita ketemu sama orang yang berbeda ya. Kalau cuma satu, lebih gampang. Tapi kita ketemu orang banyak banget, ya, banyak banget. Kadang ada yang kita bisa hindarin, yang celakanya ada yang kita nggak bisa hindarin. Ternyata keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, teman kita sendiri. Dan kadang-kadang celakanya, sisi tertentu teman kita masuk, tapi sisi tertentu kita itu kekorek luka kita, ngerti? Contohnya teman kita bisa hadir buat kita, jadi teman baik buat kita. Tapi di saat yang sama dia suka kata-kata kasar.
Kita di rumah udah dikata-katain kasar, kebun binatang begitu ya, itu sudah keluar semua, dia teman kita dia kata-kata kasar, kita terluka tapi kita juga nggak bisa lepas. Ini namanya toxic. Ya, karena apa? Karena toksiknya bukan dia toksik. Jadi jangan buru-buru ngomong orang toksik. Toksiknya adalah ini kita racunnya kena. Karena kadang-kadang kita kebal dengan racun tertentu gitu ya. Tapi ada racun yang kita kena gitu. Kita nggak bisa kebal. Nah, itu kita kena banget teman-teman. Nah, tapi sebetulnya ini justru menyembuhkan juga. Kenapa? Karena ketika kita sakit, kalau kita tahu sakit kita apa, di situ kita tahu luka kita tahu pain kita bisa disembuhin. Oke? Tak kasih contoh lah ya. Tak kasih contoh itu saya itu dulu menikah pertama sama istri saya. Kalau saya marah saya tunjuk mukanya. Kamu ya jangan begitu gitu ya. Waduh. Itu istri saya bisa marah. Istri saya itu lembut, nggak pernah marah, nggak pernah main tangan gitu ya. Begitu saya nunjukin jari saya, saya digampar, bukan muka saya, tenang ya. Saya digampar tangan saya, kamu jangan tunjuk-tunjuk. Terus dia tunjuk muka saya, aku nggak suka kamu tunjuk-tunjuk. Lu nggak suka nunjuk, lu tunjuk gua. Tapi waktu lu tunjuk gua juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi waktu saya tunjuk dia marah. Ini kan luka. Tapi untungnya dia nikah sama saya yang suka nunjuk mukanya. Kalau enggak, seumur hidup begitu ya. Dia enggak sembuh dari itu, gitu ya teman-teman. Ya mungkin dia juga sampai sekarang enggak sembuh, tetap enggak suka sih saya tunjuk. Tapi saya paling enggak dia tahu bahwa ditunjuk itu enggak suka. Setelah saya bantu dia, ternyata papanya suka nunjuk mukanya. Jadi nanti kalau saya berkelahi sama dia, saya enggak nunjuk mukanya. Saya nunjuk lantai, dia enggak marah. Ya, kalau saya banting barang gitu, dia nggak marah, dia marahnya kalau saya nunjuk mukanya, gitu teman-teman. Jadi itu ternyata di dalam relasi, ketika kita ketemu sama orang yang kita nggak suka, kita itu bisa keluar. Ya tapi jangan langsung cari yang nggak suka tuh supaya kita keluar semua, muntah darah kita. Kadang-kadang kan kita perlu waktu, kita perlu apa ya? Oh ini terlalu ekstrim nih. Ini levelnya 9 gue yang gue nggak suka. Gue padahal nggak bisa ya. Gue turunin deh. Gue ini yang lumayan melukai tapi yang aku masih bisa handle lah. Di situ kita sembuh, teman-teman. Nah ini relasi. Jadi sebetulnya dengan relasi orang lain yang berbeda itu bisa memperkaya tapi juga bisa menghancurkan. Bisa menyembuhkan tapi bisa menghancurkan, tapi kayak tadi bittersweet. Bisa mendewasakan tetapi juga bisa menghambat atau menghentikan pertumbuhan. Teman-teman, ini makanya penting ya. Sekarang saya merasa ya, banyak anak-anak remaja, kasihan banget. Banyak anak remaja itu menjalani hidup dengan sendiri. Ya. Orang tua jarang ngobrol pribadi hati ke hati, kenapa kamu kecewa, gimana kamu dengan relasi, dengan pertemananmu, gimana kamu bisa handle itu. Akhirnya ketika jalani sendiri, dia punya pikiran sendiri. Ketika dia trauma, dia dengan caranya sendiri, pikirannya sendiri, memutuskan sendiri, menjalani hidupnya sendiri, menjadi adaptive unconscious. Dan kalau udah bertahun-tahun itu, sulit sekali kita rubah. Ya, maka sebetulnya berharapnya di dalam mentoring di gereja itu ada CC gitu, koko-koko yang bisa dengerin kamu. Yang dipakai Tuhan, bisa nangis bareng sama kamu, nemenin kamu bisa cerita, tapi ceritanya nggak diceritain. Sorry lah ya, kamu bisa ngomongin papa mama, tapi itu bukan untuk jelek-jelekin. Saya selalu ngomong, lu ngomongin papa mama itu bukan jelek-jelekin. Kan waktu mengalami ini kamu merasa nggak disayang, itu kan perasaan kamu, itu nggak jelek-jelekin papa mama. Papa mama juga punya perasaan. Kita juga bisa dengerin tangisan mereka, gitu kan. Dan mungkin mereka juga nangis karena kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita anak itu jahat ya. Saya dulu jahat sama papa saya. Papa jahat, gue nggak mau kayak papa. Gue jahat enggak ya? Setelah saya bertobat, Tuhan aku punya papa yang nggak good gini-gini. Aku mau papa yang di surga gitu ya. Papa yang di surga lebih sayang sama bapakku gitu ya. Gitu. Tuhan cuma ngomong gini, kamu sakitin papamu nggak? Kamu nggak pernah sakitin papamu. Di situ saya nangis. Ternyata mungkin papa saya juga sakit sama saya. Kita saling menyakiti. Dan ketika saya merasa dia jahat, saya nggak jahat, lah itulah dosa saya terbesar. Gitu. Dan itu yang membuat saya harus minta maaf sama dia. Dan celaka juga orang Kristen itu dibodohin. Kalau saya pakai iblis ya bodohin kita. Kenapa? Kita merasa, papa gue udah ke gereja pelayanan, tapi hidupnya kok kayak gitu. Kenapa? Ngapain gue percaya Tuhan? Ngapain gue pelayanan? Gue tanya nih, kamu cari deh keluarga-keluarga di Alkitab. Banyak yang beres atau banyak yang berantakan gitu. Mau punya Bapak Abraham gitu. Mau punya Papa Daud, ayo gitu kan. Mau punya Papa Salomo, ya 1000 gitu ya. Kamu confused. Ini dari mana ini tahu ada wanita datang di dalam hidupnya papaku. Kamu mau punya papa yang kayak gitu di Alkitab bagus semua enggak sih?
Di situ saya diingetin Tuhan. Justru anak-anak harus tahu bahwa di Alkitab itu semua berantakan keluarganya. Dan kita ditipu sama iblis, keluarga Kristen harusnya bawit. Akhirnya kita kecewa supaya kita dijauhkan dari Tuhan, dijauhkan dari pelayanan, dijauhkan dari gereja. Oke? Baru saya tahu, ternyata keluarga itu berantakan dan bitter banget. Esau itu bitter banget ketika saya ceritain Esau. Waduh, itu kasihan loh, Esau dibuang sama mama papanya, Abraham mama itu, dia dibuang. Dan emang Abraham nggak kasihan waktu buang, kasihan juga, dia juga nangis. Tapi akhir hidupnya Esau sama Abraham sama Ishak ya, sama siapa? Bantu saya, otaknya error. Ishak sama Ismail di akhir hidupnya itu nguburin bareng Abraham. Jadi Ismail yang dibuang itu barengan sama Ismail itu nguburin papanya. Itu menandakan apa? Memang keluarga mereka hancur tapi akhir hidup mereka baik. Ya, jadi Ismail sama Ishak itu baikan. Bahkan ketika saya membaca lebih dalam lagi, sebetulnya mereka tinggal dekat setelah Abraham mati. Bahkan ada tafsirnya yang mengatakan istri Abraham nikah lagi dengan seorang wanita, Keturah. Keturah itu satu bahasa Ibrani yang mengatakan dia wanita yang saleh. Jadi ada penafsir yang mengatakan Abraham balik lagi sama itu Hagar. Karena tinggalnya di El Roi. Hagar itu di El Roi. Ismail itu dibuang di El Roi. Jadi tafsiran Yahudi mengatakan mereka berdamai. Esau Yakub berantakan, tapi mereka berdamai di akhir hidupnya. Mereka semua berdamai, ada shalom, ada keutuhan. Justru pesan kekristenan adalah shalom di tengah kehancuran keluarga kita, teman-teman. Ya. Dan kadang Tuhan pakai anak-anak. Oke, teman-teman, saya harus sempatlah. Ternyata horizon kita yang luka itu adalah tempat untuk cinta dinyatakan. Jadi kalau kita punya pacar, kita punya teman, kita punya sahabat, kalau kita mau sayang dia, kita cari lukanya. Lu luka apa? Gue gak pernah dipuji. Oke, gue mau sayang lu. Gue sih gak suka muji orang ya. Karena gue dipuji-puji papa gue sejak kecil. Males banget. Ini anak gue. Udah, diem deh gitu ya. Ada loh yang males. Makanya gue gak suka puji orang. Tapi ternyata lu punya teman gak pernah lu puji. Padahal kebutuhan dia terbesar. Ya udahlah, gue gak apa-apa. Gue mencintai kamu dengan luka kamu. Gue kasih lah sweetnya gitu ya. Jadi akhirnya kamu puji dia. Jadi dia bisa sembuh. Tapi akhirnya dia kan pengen dipuji. Dia muji-muji kamu terus. Kamu kesel. Kamu sih muji-muji gue marah. Terus dia merasa, kamu udah dipuji kurang disayangin apa ya? Kamu udah gak puji setiap hari. Kamu bukan temen dia baik. Padahal kamu bilang sama dia, luka aku ternyata pujian. Jadi kalau kamu pujian itu kamu menusuk-nusukku dan kamu menyayat-nyayat hatiku. Jangan puji aku. Tapi lebih baik kamu enggak usah puji aku. Aku enggak pernah ditemenin papaku muji-muji, banggain dia enggak pernah hadir buat hidupku. Ya udah, kalau kamu cintain aku dengan cara apa? Ya udah, kamu sering temenin gua. Nah, jadi di situ teman-teman. Jadi horizon kita, luka kita itu tempat juga cinta itu bisa dinyatakan. Oke? Ya. Hopefully teman-teman kita bisa mengenali luka kita. Kita bisa kenal ya, nanti ada mentor bisa cerita aku luka mana, gampang kenalnya. Kamu terakhir kali paling down banget waktu apa, terus kamu down itu kenapa, dengar kata apa terakhir yang kamu down. Oke? Ketika itu udah di situ luka kamu. Kalau kamu berani lagi gali, kenapa dulu aku nggak suka sama kata ini, ya, aku nggak suka sama kata ini. Katanya positif, tapi gue males gitu ya. Toxic positivity. Waduh, ini nggak bisa gue pakai kata positif. Sehingga aku milih kata-kata yang nggak positif. Itu bagiku lebih positif. Karena hidupku terlalu berat gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang saya pakai kata positif itu nggak bisa. Ketika saya menangani satu anak, dia itu pengen bunuh diri. Dia udah pengen mati, udah capek banget. Ketika saya bilang, hidupmu indah di tangan Tuhan. Tuhan punya rencana. Muntah dia sama saya. Karena dia nggak butuh itu, dia di gereja denger itu, dia butuh itu gitu ya. Saya ini ekstrim ya teman-teman. Kamu pengen nggak kuat ya? Iya, dia sampai cari ayat-ayat. Gimana caranya aku bisa cari untuk bisa membenarkan aku bunuh diri, teman-teman. Aku nggak bisa pakai kata-kata. Janganlah hidupmu indah. Lo saya ingat saya ngomong apa ya? Dasar lo ya, gitu. Saya katain gitu ya. Saya itu sedih loh, maksudnya. Kalau kamu nggak ada ya, saya sedih. Gitu. Tapi ini pun juga bisa jadi beban buat kamu. Kadang saya juga bisa berdoa, boleh nggak doa bareng? Karena mama saya juga pernah, dia udah capek sama hidup. Dia bilang kalau nanti saya lulus, dia pengen berangkat aja sama Tuhan. Aku berdoa, Tuhan jemput aja aku. Aku nggak mau masuk rumah sakit, aku meninggal. Dan ternyata Tuhan jawab. Jadi mama saya meninggal,
nggak pernah masuk rumah sakit kecuali melahirkan, dan meninggalnya di dalam tidur, di dalam usia 51 tahun. Tuhan jawab, dan saya ngomong, boleh nggak kamu doa sama Tuhan? Kamu udah capek. Aku udah gak kuat, Tuhan capek. Panggil aku. Kamu jangan bunuh diri, tapi kamu doa, minta Tuhan panggil kamu. Ya. Ini saya mungkin disesat-sesatkan ya. Berdoa untuk kematian. Tapi itu cara yang iya ya. Dan malam itu dia berdoa, tapi boleh nggak tambahkan doa ini? Bukan aku yang memutuskan, Tuhan. Karena aku udah nggak kuat. Tapi kamu juga bilang, kalau memang aku nggak mati, Tuhan, tolong kasih kekuatan lagi. Untuk bisa aku tetap nggak itu. Jadi ini nyata teman-teman ya. Jadi kita harus tahu tangisan orang. Ada orang yang benar-benar capek sama hidup. Dan kita jangan pakai kadang-kadang bahasa-bahasa rohani yang terlalu toksik. Yang udah dia dengar di mana-mana. Oke, ya. Ini semoga bisa menguatkan kita. Tapi bagaimana cara kita langkah praktis ya? Teman-teman, ketika saya ngomong ini cuma dirasional. Kamu nggak akan langsung bisa. Kamu harus ada orang yang dampingin, bantu kamu untuk ngeluarin bitternya, sweetnya, untuk bantu kamu nyadarin, kamu dan gini loh, kamu sedang gini. Baru kita bisa itu teman-teman ya. Tapi nanti mentor-mentor bisa bantuin teman-teman ya. Kesadaran bahwa bitter sweet, sweet bitter. Sorry. Ada yang bitter bisa jadi sweet, hati-hati. Bitternessmu itu bisa jadi sweet, good. Tapi sweetmu itu bisa jadi bitter juga. Jadi kalau kamu good sekarang, kamu punya teman yang baik, keluarga yang baik, kamu juga harus aware loh. Kamu suatu hari bisa kehilangan. Saya selalu takut loh. Kalau saya selalu pengen itu, saya mati lebih dulu daripada anak sama istri saya. Begitu kan, jahat banget kan ya saya. Soalnya saya nggak susah ngerasain sakit ya. Kan yang ditinggal yang sakit dulu kan. Tapi saya nggak bayangin loh kalau saya kehilangan anak saya. Sweet yang saya alami itu jadi bitter banget. Ya. Tapi bitter ini ketika kamu sedang bitter, bisa loh sweet. Karena kadang-kadang ketika orang udah bitter, dia nggak mau membuka ruang untuk yang manis dalam hidupnya. Dia tutup. Dia nggak mau. Dia nggak percaya orang cinta dia mau buktikan semua orang nggak cinta dia. Maka dia bikin olah, dia bikin masalah di mana-mana supaya dia membuktikan orang nggak sayang dia. Supaya membuktikan papanya itu marah. Bener kan papa itu nggak sayang aku. Kamu buktikan, kamu hancurkan semua. Padahal di balik kamu pengen membuktikan, kamu butuh cinta yang besar. Sehingga apa? Ketika kamu sejahat-jahatnya kamu, separah-parahnya kamu, kok ternyata ada orang yang tetap memperjuangkan kamu. Dan ketika itu kena, kamu luluh. Ya. Dan mungkin Tuhan itu kadang berbicara di situ dahsyat kepada beberapa orang. Kesadaran adaptif unconscious. Jadi kamu itu sekarang punya satu drive yang tidak sadar. Karena 80% dalam hidupmu menjalani harimu itu unconscious. Itu yang respon dengan cara itu. Trauma. Nggak suka. Kamu harus aware. Sehingga ketika kamu nggak suka, kamu tahu nggak suka kenapa. Ya, karena kadang orang itu tidak bermaksud melukai kamu, tapi kamu sudah nggak suka. Kamu nggak suka sama orang kepo begitu ya, karena ternyata kamu pernah terluka oleh orang kepo, ya. Sehingga kita lagi ngomongin di persekutuan, kita lagi ngomongin satu orang gimana menyayangi dia. Kenapa kalian semua kepo? Waduh, kamu bisa marah seolah-olah kamu paling mengerti kebenaran. Padahal itu luka kamu. Kita bukan ngomongin yang negatif, kita ngomongin memang problem dia, tapi bagaimana kita bisa bantu dia. Kalau nggak diomongin problemnya, gimana bisa dibantuin gitu kan? Ya kalau yang memang kepo ya kamu bisa marah. Ya teman-teman, berani mengenali kisah yang membentuk horizon pemahaman hidup kita. Jadi kamu berani mengenali. Dan ini tidak mudah. Biasanya ada orang yang membantu kamu untuk bisa kenalin. Ya, itu di counseling itu bisa. Oh kamu nggak suka ini, oh kamu suka ini. Yang bikin kamu nggak bahagia ini. Yang bikin kamu bahagia ini. Nanti kamu juga bisa lihat orang-orang mana di sekitarmu yang bisa mengisi ini. Dan kamu minta kepada mereka memulihkan kamu di situ. Dan di situ kamu bisa pulih, ya. Membuka diri di perhadapan dengan ketidaknyamanan relasi. Kalau kamu mengalami ketidaknyamanan relasi, tahan dulu, ya, konseling, sharing sama orang supaya kamu tahu hal apa yang kamu nggak nyaman. Kenapa kamu nggak nyaman dengan itu, ya. Nah, Kojohan ini anak Kojohan itu mengalami bitter banyak belakangannya ya, karena dia punya relasi waktu saya pindah dari Surabaya ke Jakarta, dia kehilangan teman-teman, ya. Waktu saya di Jakarta, saya baru 5 tahun sudah pindah kontrakan 1, 2. Ini kontrakan ketiga. Jadi dia di satu tempat udah nyaman. Papanya bilang, Papa pengen kamu gede di sini. Ternyata rumahnya dijual sama teman saya. Akhirnya ada saya nangis. Kenapa
papa nggak bisa beli rumah. Di situ hati saya hancur gitu. Coba papanya bilang, ya udah, papa cari rumah kamu yang the best, yang di situ juga ada teman kamu, karena papa tahu teman itu penting buat kamu. Dan nanti coba kalau kamu mau tetap main di hari tertentu ke rumah yang lama, papa anterin kamu main sama teman-temanmu di sana. Dan dia mulai lewati. Lalu terakhir dia mengalami bitter lagi. Kemarin saya ngomong sama dia, ini dari 3 anak papa kamu paling bitter ya, kamu kehilangan teman. Dia, iya pak, aku nggak adil, semua nggak adil ya. Saya coba bilang, maafkan nggak? Ya kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, ya udah kecewa nggak apa-apa, take your time. Karena memaafkan itu perlu waktu, nggak apa-apa. Kamu kehilangan, kamu kecewa, nggak apa-apa, take your time gitu ya. Dan tapi kita doa bareng, mau doa bareng. Saya ngajak doa aja, saya tanya, kamu mau nggak doa bareng gitu ya. Doa bareng untuk Tuhan kasih kekuatan gitu. Terus saya bilang sama dia, bittermu ini someday kamu bisa jadi berkat. Kenapa? Karena di dunia kita banyak orang-orang bitter. Entah dari 3 anak papa, 1 anak papa ini mengalami bitter di dalam pertemanan gitu loh. Jadi kemungkinan besar kamu tahu artinya sendirian, nggak punya teman gitu ya. Kamu nanti bisa jadi berkat buat teman-teman yang bitter itu, teman-teman ya. Jadi itu yang saya sharingkan, dan kita berdoa bersama. Dia nangis sama saya. Setelah itu malamnya, wah saya jadi bangga. Pak, aku bersyukur aku beruntung punya papa kamu gitu ya. Waduh, gaya banget dia anak, dia mendefinisikan saya, tapi saya juga bahagia ya. Dia bisa ngelewati bitternya, dia ada sweetnya. Kalau dia nggak bitter itu juga nggak ada sweet sama saya ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa memberkati di dalam luka kita. Luka kita udah terjadi di keluarga kita, di pertemanan kita. Sekarang bagaimana supaya kita bisa merubah itu menjadi berkat buat orang lain. Kayak Tuhan itu tahu Israel terluka. Tuhan nyembuhinya apa? Nanti aku akan menjadikan kamu. Enggak, kamu sekarang di tanah yang kamu nggak punya, kamu ditindas. Nanti aku sediakan sama kamu tanah yang nggak nindas kamu, tapi tanah yang ada susu madu yang nikmat banget, yang kamu bisa puas. Tuhan aja nyembuhinya pakai cara itu. Tapi setelah itu Tuhan juga bilang, ada adaptive unconscious. Kamu hati-hati ya, tiap hari kamu itu melihat orang budak-budak dipukuli. Nanti kalau kamu punya budak, kamu bisa mukulin juga kayak dia. Maka Tuhan ngomong, nanti kalau kamu punya budak, hati-hati jangan perlakukan budakmu. Ingat kamu dulu itu juga budak. Jadi di dalam sweet Tuhan itu juga ngingetin bitternya. Jadi mungkin selama hidup di bumi ini ya, bitter sweet ini terus Tuhan ingatkan. Ketika kamu bahagia, ada bahayanya. Ketika kamu sedih, ada sweetnya. Dan kita selalu di dalam tension ini, di dalam hidup. Tapi yang bagaimana di dalam bitter atau sweet, love itu lebih berkuasa atas segalanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya teman. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba percaya banyak setiap kami punya cerita, kisah, horizon yang berbeda. Tapi kalau kami ada hari ini, kami percaya Tuhan sedang berbicara. Setiap kami punya perjalanan. Berkati juga lause-lause yang Tuhan percayakan pembina Korem ini. Begitu banyaknya mereka juga punya pergumulan masing-masing dan tangisan masing-masing, tapi mau memberikan dirinya. Tuhan berkati. Juga setiap anak-anak mulai belajar, boleh terbuka. Dan biarlah komunitas ini menjadi ruang buat anak-anak bisa mencurahkan luka-luka mereka tanpa dihakimi dan diberikan ruang untuk menjalani perjalanan mereka. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak di dalam pergumulan masing-masing. Biarlah Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.